Session 26. This morning, we have our session chair, Mrs. Suryani Eka, and our co-session chair, Mrs. Niken Arumdati. Before we start, this event is supported by several sponsors, and we would like to thank to our main sponsors, Major Drilling Indonesia and Part Central Indo Mandiri, for supporting this event. Without any further ado, we may please the session chair and co-session chair to open this session. Thank you. Thank you, Mbak Jihan, for the announcement. Good morning, all the participants and also all the presenters. I hope you are all in good condition this morning. And we will start this session with the first presenter, Bapak Muhammad Bahrun from Institut Teknologi Bandung. And he is going to talk about interpretation of the relationship between lithology in non-volcanic geothermal potential areas with geostatistic method in Lainia, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Kepada Bapak Muhammad Bahrun, the floor is yours. This. Boleh? Kalau gitu. Oh, boleh. Maskernya dipakai atau dilepas? Dilepas dulu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Bahrun Najah, mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Teknik Geologi. Pada pagi hari ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan presentasi yang berjudul Interpretation of the Relationship Between HG Anomaly and Subsurface Lithology in Non-Volcanic Geothermal Potential Areas with Geostatistic Method in Lainia, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Saya di sini mewakili beberapa teman saya yang tidak bisa hadir pada saat ini, yaitu Yuri Kemal Fatah, Ayub Ilham Khudlori, Yusuf Erlangga, dan juga Bapak Dik Krisdianto. Latar belakang dari penelitian kami adalah bahwa daerah Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di kecamatan lainnya, memiliki potensi geotermal, akan tetapi potensi geotermal di sana uniknya daerah tersebut tidak dilewati oleh jalur vulkanik. Dengan kata lain kita bisa menyebutnya sebagai potensi geotermal non vulkanik, seperti itu. Kemudian daerah penelitian kami ditunjukkan oleh research map atau gambar 1. Mungkin operator boleh sedikit ke arah peta daerah penelitian ya, itu yang merupakan peta daerah penelitian kami, yaitu diperlihatkan juga dengan plot berwarna hitam yang mewakili daerah sampling dari penelitian kami. Selanjutnya, untuk tujuan utama dari penelitian kami ini untuk melihat persebaran anomali dari konsentrasi Hg yang ada di daerah penelitian itu. Untuk geologi regional yang ada di daerah penelitian kami, kami mengacu kepada peta lembar Kolaka yang disusun oleh Simanjuntak dan Surono Martojoyo. Di sana daerah penelitian kami kurang lebih ada 3 formasi yang berbeda. Yang pertama adalah formasi Maluhu yang tersusun atas satuan batuan metamorf, kemudian ada formasi
alangga yang tersusun atas batu pasir dan juga bereksi, konglomerat maksud saya. Kemudian yang terakhir adalah formasi longkowala yang tersusun atas batu pasir, konglomerat dan juga kalkarenit. Kemudian untuk data yang kami gunakan kurang lebih tepatnya ada 120 data yang merupakan data sekunder yang berasal dari PSDMBP. Kemudian ada ada 3 metode yang kami lakukan. Metode-metode tersebut adalah geostatistik yang meliputi exploratory data analysis, kemudian exploratory spatial data analysis, dan kemudian tahapan selanjutnya adalah semivariogram dan kriging. Keempatnya itu adalah merupakan tahapan yang runtutan yang mungkin harus dilewatin dan akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian metode selanjutnya adalah fault fracture density, di mana bertujuan untuk melihat bagaimana densitas dari suatu diskontinuitas dalam 1 km persegi. Kemudian yang terakhir adalah kami menambahkan juga data magnetotelurik yang berasal dari sumber data yang sama, itu PSDMBP. Dari metode-metode yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil yang tertera dalam beberapa figur di depan ini. Untuk yang geostatistic method, yaitu untuk exploratory data analysis diwakili oleh histogram ini, di mana bertujuan untuk melihat persebaran, untuk melihat data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Kemudian hasilnya adalah kami melihat bahwa di sini ada suatu unimodal, dan kemudian kami simpulkan bahwa data tersebut sudah valid, artinya sudah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan ke metode yang selanjutnya. Metode selanjutnya adalah exploratory spatial data analysis. Perbedaannya adalah apabila exploratory spatial data analysis memperlihatkan suatu hubungan spasial atau keruangan di dalam daerah penelitian, khususnya yang memperlihatkan setiap titik data dan juga kurang lebih besar dari konsentrasi Hg-nya itu sendiri di dalam suatu map post plot seperti ini, seperti yang tertera di gambar 4 ini. Kemudian mungkin agak ke bawah sedikit. Nah, oke. Selanjutnya adalah ada semivariogram. Tahapan selanjutnya setelah exploratory spatial data analysis adalah semivariogram, di mana di sini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar ketergantungan dari tiap data itu sendiri, dan kami menggunakan parameter-parameter seperti leg distance, kemudian range, seal, dan nugget. Di mana leg distance yang optimal yang telah kami dapatkan adalah leg distance 690 meter. Selanjutnya, tahapan terakhir dari geostatistic method ini adalah kriging. Mohon ke bawah dikit. Oke. Diwakilkan oleh gambar 6 ini, di sana terlihat bahwa interpolasi atau hasil dari semua tahapan-tahapan yang di atas tadi, kemudian kami menggunakan kriging ini sebagai untuk melihat interpolasinya. Kriging yang baik kami gunakan adalah ordinary kriging, yang mana di sana terlihat bahwa adanya anomali di dua daerah yang berbeda, yaitu daerah utara dan juga daerah selatan daerah penelitian kami. Selanjutnya mungkin agak ke atas sedikit, di gambar 7. Gambar 7 ini adalah metode fault fracture density yang mana diperlihatkan dengan di sini ada choropleth maps. Berarti di sini adanya suatu hubungan antar struktur yang berkembang di sana, berkorelasi baik atau berkorelasi positif dengan kehadiran fault fracture density di sana. Artinya density yang tinggi itu berkorelasi dengan struktur atau sesar dan juga kekar yang ada di sana. Diperlihatkan dengan konsentrasi-konsentrasi yang berwarna merah, kemudian sedikit kekuningan dan orange, itu memperlihatkan sebagai anomali yang berhubungan dengan sesar itu. Walaupun tidak superimpose atau tidak tepat sekali dekat sesarnya itu, tapi itu adalah terpengaruh oleh kekar-kekar yang mungkin tidak terpetakan oleh di geologi regional. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar 8 ini merupakan gambar dari data MT yang kami dapatkan dari PSDMBP juga. Ada beberapa data yang kami dapatkan, akan tetapi kami menggunakan data yang MT yang berkedalaman 250 meter.
Dan data MT ini ditujukan untuk melihat resistivity dari suatu batuan di daerah penelitian. Kemudian untuk selanjutnya ada dua gambar lagi, dan dua gambar ini mewakili keseluruhan dari seluruh metode ini. Artinya kami mengkorelasikan semuanya dan melihat hubungan apakah ada hubungan positif atau negatif di antara keduanya. Dan untuk gambar 9 ini terlihat bahwa ada overlay dari peta geologi beserta struktur-strukturnya, kemudian ada anomali dari kriging, anomali HG maksud saya yang ini, yang ada dua anomali ini, kemudian dikombin juga dengan data si magnetotelurik. Kalau itu untuk mungkin agak di zoom apabila memang ingin melihat keberadaannya itu. Diperlihatkan ada dua daerah. Di sini kami mendeliniasi anomali kriging ini, kemudian kami juga mendeliniasi data MT yang 250 meter itu kedalamannya. Dan kemudian kami melihat adanya suatu hubungan di bagian selatan data MT itu yang superimpose dengan si anomali HG. Nah, anomali HG yang besar ini mengindikasikan adanya permeabilitas yang baik dari suatu batuan. Akan tetapi untuk magnetotelurik ini kita mendapatkan anomali negatif. Kami mendapatkan anomali negatif, artinya itu ada suatu hal yang mungkin bertolak belakang. Harusnya apa yang yang didapatkan dari magnetotelurik itu anomali negatif, artinya dia menunjukkan bahwa adanya suatu resistivitas yang buruk dari si magnetotelurik itu, dari si batuan yang ada di sana. Tapi mengapa adanya suatu kemunculan HG? Nah, di sini kemungkinan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama yang terekam oleh atau yang terbaca oleh si magnetotelurik adalah data batuan yang memiliki resistivitas yang memang buruk, permeabilitas yang memang buruk. Dan yang kedua kemungkinannya adalah adanya suatu fracture yang mengontrol di daerah penelitian kami, sehingga fracture itu terisi oleh larutan atau fluida dari dari larutan hidrotermal itu yang memiliki yang diketahui bahwa larutan hidrotermal itu adalah larutan yang memiliki konduktivitas yang baik, artinya berbanding terbalik dengan resistivitas, makanya terbaca sebagai anomali negatif. Oke, selanjutnya yang terakhir ini di gambar 10 ini terlihat bahwa ada hubungan suatu fault fracture density yang telah kami olah dengan anomali kriging yang ada di dua daerah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Bahwa di sini ada anomali atau ada hubungan yang baik atau berkorelasi positif di antara keduanya, yaitu adanya ketika fault fracture density memiliki nilai yang tinggi, diwakilkan dengan warna-warna orange kemerahan atau bahkan merah, sejalan dengan anomali HG yang tinggi juga. Artinya permeabilitas di sana itu baik, dibuktikan dengan adanya kemunculan HG di permukaan, manifestasi HG di permukaan. Oke. Kemudian selanjutnya untuk kita masuk ke conclusion atau kesimpulan dari penelitian kami. Di sana didapatkan bahwa dari beberapa metode yang telah kami lakukan, maka didapatkan suatu suatu daerah anomali HG di daerah penelitian kami itu ada dua daerah, yaitu daerah utara dan juga daerah selatan tadi yang diperlihatkan oleh kriging map tadi. Kemudian tadi yang ada suatu sedikit kontroversial bahwa MT anomali agak sedikit berbanding terbalik dengan kehadiran anomali HG itu. Dan ini yang menarik bahwasannya ini pembahasan yang perlu dibahas. Ternyata setelah kami analisa, kemungkinan tadi, dua kemungkinan yang itu bisa dikombinasikan baik, karena di sana selain memiliki batuan yang permeabilitasnya sedikit bahkan buruk, kemudian dikonfirmasi juga dengan adanya struktur-struktur yang berkembang di sana, seperti itu. Dan kami mendapatkan kesimpulan kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Selanjutnya saya akan berterima kasih, mungkin ke acknowledgement. Saya berterima kasih kepada PSDMBP yang telah mengizinkan kami untuk mempersilakan untuk mengolah data lebih lanjut, dan sehingga jadi seperti paper yang telah kami buat ini. Kemudian untuk Bu Suryanti ini, kemudian Bu Nini Krina Herdianita yang
telah membimbing kami untuk mengolah data, utamanya data geostatistik yang telah mengolah datanya, kemudian membantu kami juga dalam interpretasi datanya, sehingga didapatkan seperti ini. Dan tak lupa juga untuk Bari Majid Hartono, Devito Pradipta, kemudian Aditya Yuda Kencana yang telah membantu secara teknis keberjalanan dan kelancaran dari paper yang telah kami buat ini. Sekian presentasi dari saya. Ya, tepuk tangan untuk presenter kita. Thank you for your presentations. Dan saya ingin membuka kesempatan bertanya untuk semua partisipan yang ada di sini kepada presenter. Silakan. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Presentasi yang sungguh menarik karena menggunakan metode geostatistik untuk mengetahui apakah ada korelasi ya dengan subsurface-nya dengan yang di permukaan. Ini kan metode geostatistik itu kan ada banyak ya, Mas. Mungkin bisa disampaikan kenapa menggunakan yang seperti tadi ditampilkan, kemudian terakhirnya menggunakan kriging, apakah sebelumnya sudah menggunakan beberapa metode, lalu di trial error ternyata kok kayaknya ini yang cocok begitu, atau bagaimana? Baik. Oke, terima kasih. Oke. Dijawab langsung. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi mengapa kami menggunakan metode geostatistik di sini? Karena geostatistik itu yang sebenarnya yang telah kami pelajari dan emang sekiranya ini cocok untuk diterapkan. Tapi mengapa menggunakan metode geostatistik seperti ini gitu ya? Kenapa menggunakan kriging? Kenapa menggunakan variogram? Dari sana saya diajarkan bahwasannya ketika kita mempunyai suatu data, tahapan-tahapannya itu kita harus melihat dulu dari bagaimana kecenderungan data itu, apakah terdistribusi normal atau tidak. Nah, itu diwakilkan oleh SDA. Kemudian, EDA. Kemudian di SDA kami melihat suatu hubungan spasialnya. Dan lebih lanjut lagi dikaji di semivariogram tadi. Semivariogram tadi melihat bagaimana ketergantungan si datanya itu antara satu data dengan data yang lainnya. Apakah data A itu masih memiliki pengaruh dengan data C yang beberapa ratus meter dari data A itu, ataukah tidak, diwakilin dengan like dan juga seal yang tadi telah disampaikan. Nah, terus mengapa menggunakan kriging gitu kan? Di sini yang kami setelah kami analisis lebih lanjut, ternyata memang kriging, ordinary kriging lebih tepatnya itu lebih cocok untuk data yang seperti yang menerangkan kadar-kadar seperti ini, kadar konsentrasi Hg misalnya. Kami menggunakan ini karena lebih possible untuk bisa dilakukan. Sebelumnya ada previous research dari ini di daerah yang sama juga, dan saya melihat ada dia tuh mereka menggunakan metode yang sama juga, metode kriging juga, dan ternyata setelah kami olah, ini pengolahan kami asli, ternyata memiliki korelasi yang baik, artinya dua-duanya memiliki kesimpulan yang sama. Memiliki kesimpulan yang sama bahwa ada dua anomali tadi. Anomalinya itu di kurang lebih daerah utara selatan tadi ya, yang berwarna pink-pink tadi. Dan juga, dan akan tetapi kami menambah suatu seperti konfirmasi lebih lanjut dari subsurface-nya itu, menggunakan data magnetotelurik yang didapatkan dari PSDMBP itu. Mungkin seperti itu, Pak. Apakah menjawab? Oke, gimana Mas Iwan? Any further comments? Mungkin untuk next riset misalkan, itu bila ada beberapa metode yang tersedia, kalau memang masih memungkinkan, kita coba semua metode itu dengan variabel-variabel yang sama, sudah standar, lalu hasilnya bisa dibandingkan yang mana yang lebih optimal. Itu aja sih. Makasih. Oke. Terima kasih, Pak. Mungkin tadi saran gitu ya? Iya, Ya. itu lebih. Terima kasih Pak sarannya. Saya sangat menerima sekali, untuk selanjutnya mungkin akan lebih baik lagi. Terima kasih. Okay. Since we still have few minutes, more questions, Mas Amri? Okay, thank you very much.
I'm very happy to see that now geological science and technical now adopt this geostatistic method. At my time when I study there, it's still in mining engineering that using this geostatistic. I would like to ask you about the lag distance in your semi-variogram. Okay. That is between 650? Yes. Yeah. How do you get this value? It is only based on the density of the data, maybe half of this space of the data, or maybe is there any more periodical distribution among the data that taken into the consideration for the determination of the lag value? Like value. Oke. Thank you. Oke. Mungkin operator tolong bisa melihat lag value atau dari di variogram tadi. Untuk operator boleh diarahkan ke di bawah terus. Oke. Nah, semi variogram. Oke. Jadi memang geostatistik ini salah satu metode yang sangat menarik. Mengapa kami melakukan ini? Kami mengolahnya di software Illwise itu. Kemudian kami melihat untuk semi variogram tadi, kurang lebih pertanyaannya, mengapa didapatkan lag distance ya Pak? Lag distance sebesar ini, 690 meter gitu ya. Kami melihat kalau misalnya pada dasarnya kami itu melihat data ini apakah masih terpengaruh, apakah masih mempunyai korelasi secara spasial ataukah tidak. Dan lag distance ini kami dapatkan ketika data A dengan data B itu dengan data A, data B, data C, kemudian dengan data selanjutnya itu jaraknya itu dicoba 690 meter. Kemudian secara teknikal ternyata didapatkan suatu, ini kurang kelihatan si grafiknya. Sebenarnya ada grafik yang seperti ini nih, ada grafik seperti itu. Nah, kami diajarkan bahwasannya ketika suatu semivariogram ini akan bernilai akan memiliki kenampakan yang baik gitu. Maksudnya ketika data ini memang sudah masih terpengaruh sejauh 690 meter, dan itu menunjukkan grafik seperti ini. Walaupun sebenarnya ada juga grafik yang lain, tapi yang cocok itu mohon maaf saya lupa nama grafiknya. Grafiknya itu seperti ini. Kemudian di hal itu menggambarkan bahwa antara satu data dengan data yang lainnya masih ada hubungan di 690 meter kurang lebih. Jadi masih ada korelasi antara korelasi spesial antara satu data dengan data yang lainnya seperti itu. Kemudian di sini terlihat bahwasannya ada suatu data yang ke bawah seperti ini ya. Nah, itu kami setelah kami ulik-ulik lebih lagi, ternyata data itu mungkin sudah tidak terpengaruh, sudah korelasinya semakin mengecil gitu. Walaupun memang masih ada korelasi secara spasial dengan data yang lainnya, akan tetapi sudah tidak berkorelasi lebih baik lagi seperti itu. Nah, apabila terlihat, mungkin itu kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab? Oke, terima kasih banyak untuk presentasinya. You may go back to your seat and we will proceed with the second presenter. Mbak Eka, silakan Mbak. Thank you. Well done ya Mas Barun with the team.